1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau kita kenal sebagai PDI Perjuangan mulai aktif dan menjadi kekuatan politik di Kota Magelang sejak tahun 2000. Ini ditandai dengan partisipasi aktif dan mencalonkan wali kota pada pilkada pertama di Kota Magelang. PDI Perjuangan selalu identik dengan partainya Wong Cilik. Visi mereka adalah mewujudkan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan berlandaskan Pancasila. Sementara misinya yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Yang kedua, mensejahterakan kesejahteraan rakyat kecil atau wong cilik melalui pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga, mewujudkan ideologi Pancasila serta menjunjung tinggi kebinekaan Indonesia. Untuk memastikan program partai menjangkau seluruh lapisan, PDI Perjuangan ini memiliki struktur organisasi yang lebih detail. Dimulai dari atas ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, kemudian turun ke DPD, Dewan Pimpinan Daerah, kemudian turun lagi ke DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Ini pengurusan di tingkat kota atau kabupaten, kemudian turun lagi menjadi DPAC, pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan, kemudian turun menjadi ranting di tingkat kelurahan, dan sektor terkecilnya itu adalah anak ranting di sektor RW. Di wilayah ini, seluruh pengurus adalah pengurus inti, karena anak ranting sendiri merupakan ujung tombak PDI Perjuangan. Jadi ketika DPC itu membuat kebijakan atau program, itu akan diturunkan langsung kepada anak ranting, karena anak ranting akan menjalankan program hingga berpapasan langsung dengan masyarakat. Berikut bukti legalitasnya, yaitu akta pendirian PDI Perjuangan. Di dalam Partai PDIP, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah di setiap tingkatan organisasinya. Nah, keputusan di tingkat anak ranting melalui musyawarah anak ranting, keputusan di tingkat kelurahan melalui musyawarah ranting, dan keputusan di tingkat kecamatan melalui musyawarah PAC atau DPC. Nah, jika di tingkat anak ranting ini tidak dapat mengambil keputusan, maka akan diteruskan ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu di DPC atau PAC ini. Nah, PAC memiliki kewenangan akhir untuk mengambil keputusan agar tidak berlarut-larut. Nah, proses perekrutan anggota baru di Partai PDIP ini dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama, dari orang-orang terdekat yang dibina melalui pendidikan politik. Nah, yang kedua dilakukan melalui jalur umum lewat komunitas juang yang melakukan berbagai kegiatan rekrutmen hingga terbentuknya kepengurusan, dan 20% itu harus berasal dari kalangan anak muda. Program utama Partai PDIP Kota Magelang ini sejalan dengan visi misi PDIP, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan wong cilik. Selain itu, terdapat program pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan politik sejak dini dan untuk mengenalkan politik secara umum. Dana utama Partai PDIP Kota Magelang ini berasal dari hibah bantuan partai politik atau APBD yang besarannya dihitung dari perolehan suara partai. Nah, 55% dananya ini wajib digunakan untuk pendidikan politik. Sisanya untuk kegiatan operasional partai. Selain itu, terdapat juga iuran anggota, terutama para dewan, untuk menunjang kegiatan operasional partai. Untuk proses penyusunan anggaran di PDIP dimulai dengan diadakannya rapat. Kemudian anggaran disesuaikan dengan tema dan program dari Dewan Pimpinan Pusat, seperti ulang tahun partai dan bulan Bung Karno di bulan Juni. Kemudian untuk mengatur dan menggunakan dana agar tetap transparan, PDIP mewajibkan seluruh kegiatan dan pengeluaran dana agar terdokumentasikan seperti foto dan nota. Karena nantinya di akhir tahun Dewan Pimpinan Pusat diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ini sendiri berisi nota, foto, absensi, dan data lainnya. Kemudian laporan pertanggungjawaban ini akan dicek kembali oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Untuk laporan keuangan berkala yang pasti yaitu laporan pertanggungjawaban di setiap akhir tahun. Namun untuk kegiatan sehari-hari mereka masih menggunakan buku besar secara manual. Hal ini dikarenakan banyaknya pengurus yang sudah berumur. Laporan pertanggungjawaban ini nantinya akan disampaikan setiap rapat yang diadakan tiap akhir bulan. Nah, apakah laporan keuangan diaudit oleh lembaga tertentu? Pastinya laporan keuangan PDIP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan setiap akhir tahun. Kemudian pada proses penyusunan keuangan, pihak yang terlibat yaitu bendahara, wakil bendahara, dan staf sekretariat. Ketiganya terlibat dalam proses penyusunan laporan, pengeluaran dana, dan administrasi. Nah, bagaimana sih pertanggungjawaban program selama 1 tahun? Nantinya, bendahara, wakil bendahara, dan staf sekretariat akan dipanggil oleh BPK untuk melakukan verifikasi data. Untuk sejauh ini tidak ada tantangan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian pelatihan dan pendampingan sudah dilakukan secara berkala kepada kepengurusan tingkat bawah yaitu ranting dan PAC. Tujuannya agar kader sadar akan administrasi karena semuanya harus terdokumentasi. Nah, peraturan tertulisnya sendiri itu tidak ada, tapi dari pendampingan sudah ditekankan bahwa laporan keuangan itu harus lengkap. Mulai dari form, nota, dan lain-lain harus terdokumentasi dengan baik. Sehingga ketika diverifikasi oleh BPK, bukti yang kita cantumkan itu terverifikasi dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Lalu bagaimana partai itu memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan adanya pendampingan dari pihak DPC yang akan turun langsung ketika kegiatan tersebut dilaksanakan. Selain itu, akan ada satu staf sekretariat yang ikut mendampingi guna mengurus urusan administrasi kegiatan tersebut. Lalu, tantangan terbesar yang dihadapi PDI Perjuangan dalam melaksanakan perannya sebagai partai politik di saat ini, yang pertama yaitu Gen Z. Karena maraknya berita negatif tentang partai politik yang beredar di luaran sana, pemuda saat ini cenderung bersikap apatis terhadap partai politik. Yang kedua, budaya money politik yang masih marak terjadi, bahkan cenderung meningkat ketika mendekati masa-masa pemilihan umum. Harapan dari Kak Mega terhadap peran PDI Perjuangan dalam pembangunan masyarakat. Beliau berharap PDI Perjuangan ini bisa hadir dan membantu kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Magelang. Selain itu, beliau juga berharap PDI Perjuangan ini bisa lebih hadir di tengah-tengah pemuda, guna menarik minat pemuda untuk ikut berpolitik yang baik. Karena pemuda saat ini yang bergabung di partai politik itu, terutama PDI Perjuangan masih kurang dari 30%. Beliau berpesan, kita sebagai pemuda harus menambah literasi dan wawasan dan tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar di sosial media. Beliau juga berpesan untuk berpolitik yang baik kita harus memiliki pandangan hidup dan prinsip hidup yang teguh agar tidak terjerumus ke politik kotor.